Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Fani Fauzia Abdullah. Saya spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini saya berpraktek di RSUD SMC Singaparna, Tasikmalaya. Saya berpraktek di hari Senin, Rabu, Jumat, jam 12 hingga selesai. Baik sahabat sehat, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah jantung atau arteri koroner mengalami suatu kerusakan, di mana terjadi proses yang kita sebut sebagai aterosklerotik atau pembentukan plak pada arteri koroner. Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang akan menimbulkan kondisi akut maupun kondisi kronis. Pada kondisi kronis dapat terjadi gangguan aliran darah yang menyebabkan terjadinya keluhan pada pasien berupa gejala nyeri dada, sesak, ataupun mudah lelah. Baik sahabat sehat, saya akan memperagakan supaya sahabat mengerti. Ini adalah jantung. Pada jantung ada arteri atau pembuluh darah yang kita sebut sebagai arteri koroner. Arteri koroner ini dia berperan mengalirkan darah yang mengandung nutrisi dan oksigen ke otot jantung supaya otot jantung dapat bekerja dengan baik. Ya, sahabat sehat, ini adalah contoh dari pembuluh darah. Pada arteri koroner yang mengalami kerusakan atau mengalami penyakit jantung koroner, terjadi penumpukan plak pada lumen arteri sehingga terjadi gangguan aliran darah. Pada proses yang kronis, gangguan aliran darah ini terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan keluhan. Pada kondisi akut, terjadi ruptur dari plak sehingga menimbulkan sumbatan seperti ini, sehingga menimbulkan gangguan aliran darah yang terjadi secara tiba-tiba. Sumbatan ini bisa terjadi secara obstruktif total maupun obstruktif parsial atau sebagian. Faktor risiko penyakit jantung koroner kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama adalah usia, yang kedua adalah family history atau genetik atau kita sebut turunan. Yang disebut turunan adalah apabila ada riwayat keluarga kita first degree relatif atau ayah atau ibu kita yang mengalami penyakit jantung koroner atau stroke di usia untuk ayah kurang dari 50 tahun dan untuk ibu kurang dari 60 tahun. Untuk faktor risiko penyakit jantung koroner yang dapat dimodifikasi, yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes mellitus, yang ketiga adalah dislipidemia atau kolesterol tinggi, yang keempat adalah merokok. Dan faktor-faktor lainnya yang juga dapat berpengaruh adalah yang pertama pola hidup, di mana tidak pernah berolahraga atau gaya hidup bermalas-malasan, pola makan yang tidak diatur. Selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi termasuk juga stres. Sahabat sekalian, salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner yang paling utama adalah hipertensi. Apa yang disebut hipertensi dan kapan hipertensi itu harus diobati? Definisi hipertensi berdasarkan guideline, berdasarkan textbook adalah di mana tekanan darah kita sama dengan atau melebihi dari 140/90. Di mana tekanan darah itu harus diukur at office atau saat kita datang ke dokter atau di tempat atau di fasilitas kesehatan. Kapan hipertensi harus segera diobati? Hipertensi harus segera diobati apabila tekanan darah kita masuk ke definisi hipertensi, yaitu sama dengan atau lebih dari 140/90 mm E-raksa. Mengapa hipertensi harus diobati? Karena sudah kita tahu bahwa hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung koroner dan menyebabkan kematian. Komplikasi-komplikasi lainnya yang dapat disebabkan oleh hipertensi selain penyakit jantung koroner adalah gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Apa yang dimaksud dengan dislipidemia atau kolesterol tinggi? Dislipidemia pengertiannya apabila batasan nilai kolesterol total atau kolesterol jahat LDL melebihi dari target atau goal terapi. Batasan atau target atau kapan kita memulai pengobatan kolesterol akan berbeda dari setiap orang. Pengobatan hiperlipidemia ini sangat individualisasi.
pasien akan diberikan obat hiperkolesterol berdasarkan risiko yang dia miliki. Sebelum pengobatan, dokter akan melakukan suatu risk assessment. Risk assessment adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh dokter untuk menentukan risiko yang akan terjadi pada pasien terkait terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke di kemudian hari. Jadi, pengobatan kolesterol itu tidak sembarangan, selalu berdasarkan risk assessment atau individualisasi yang berbeda-beda dari setiap pasien. Sahabat, apa sih keluhan penyakit jantung koroner? Perlu sahabat ketahui bahwa seringkali penyakit jantung koroner itu tanpa keluhan atau asimptomatik. Inilah mengapa penyakit jantung koroner disebut silent killer. Sehingga alangkah baiknya apabila sahabat rutin memeriksakan kesehatan, apalagi kalau sahabat punya faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Sekarang, apa gejala yang paling umum? Yang pertama tentunya nyeri dada. Nyeri dadanya cukup khas yang kita sebut gejala angina. Nyeri dada seperti ditekan benda berat pada dada tengah atau dada kiri yang menjalar ke bahu, ke lengan kiri atau ke rahang. Nyeri dada bisa juga disertai dengan keluhan sesak nafas, berkeringat dingin, mual, muntah, nyeri kepala, pusing, bahkan pingsan. Pencetusnya adalah aktivitas fisik yang berlebih dari biasanya atau stres emosional, atau juga bisa disebabkan oleh cuaca dingin. Sahabat, sebelum kita kena penyakit, tentunya lebih baik kita mencegah penyakit itu. Bagaimana kita mencegah penyakit jantung koroner? Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, tentunya sahabat sudah tidak bisa lagi mencegah karena usia kita akan semakin bertambah dan secara genetik kita tidak bisa menghindar. Akan tetapi, masih banyak faktor-faktor risiko lain yang bisa kita modifikasi. Yang pertama, sahabat harus sering mengukur tekanan darah. Apabila tekanan darah sahabat tinggi atau penderita hipertensi, maka harus segera diobati. Kemudian sahabat perlu sekali untuk menjaga pola hidup, rajin berolahraga, kemudian menjaga pola makan. Apabila sahabat menderita diabetes atau gula, tentunya harus segera diobati. Cek kesehatan. Apabila kolesterol sahabat tinggi, segera konsultasikan kepada dokter. Stop merokok. Hindari stres. Tetap aktif bergerak. Jangan mager. Jaga emosi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mendeteksi dini penyakit jantung koroner? Untuk sahabat yang sudah memiliki salah satu faktor risiko yang tadi saya sebutkan, tentunya harus segera memeriksakan diri atau berkonsultasi. Pemeriksaan rutin yang akan dilakukan oleh dokter biasanya berdasarkan anamnesa atau wawancara. Kemudian dokter jantung akan melakukan pemeriksaan rutin berupa baseline ECG atau rekam jantung. Selanjutnya pemeriksaan lainnya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah stress test atau treadmill test. Untuk pasien-pasien dengan risk assessment sedang atau rendah, dapat kita lakukan pemeriksaan lainnya seperti CT angiografi atau CT scan jantung. Untuk pasien-pasien dengan risiko sedang atau tinggi, dapat kita langsung dengan mengerjakan teknik angiografi koroner. Nah, sekarang bagaimana penanganan penyakit jantung koroner? Untuk penyakit jantung koroner akut coronary syndrome atau serangan jantung, tentunya memerlukan penanganan yang segera. Apabila sahabat, keluarga, atau orang terdekat mengalami suatu serangan jantung, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Nah, bagaimana untuk penanganan penyakit jantung koroner yang kronis? Untuk penanganan penyakit jantung koroner kronis memerlukan strategi pengobatan yang universal. Strategi pengobatan ini berdasarkan yang pertama adalah untuk menghilangkan atau menurunkan gejala atau keluhan atau angina simptom. Dan pengobatannya juga harus dapat mencegah cardiovascular events atau serangan jantung atau stroke di kemudian hari. Jadi sahabat sekalian, perlu diingat bahwa penyakit jantung koroner ini penyakit jantung yang sangat berbahaya yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Perlu diingat faktor-faktor risikonya cukup banyak. Ketika sahabat memiliki salah satu faktor risiko tersebut di atas, maka sahabat harus segera memeriksakan diri atau berkonsultasi ke dokter jantung. Dan apabila sahabat atau orang terdekat sahabat mengalami gejala atau keluhan terkait dengan penyakit jantung koroner, harus segera mengkonsultasikan atau memeriksakan diri ke dokter jantung.
Sahabat sehat, selamat Hari Jantung Sedunia. Use your heart for every heart. Jangan lupa sahabat untuk tetap men-share atau membagi informasi tentang kesehatan jantung. Dan jangan lupa juga sahabat untuk tetap menjaga pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan dan beraktivitas fisik, olahraga teratur, dan stop merokok. Selain itu juga sahabat harus selalu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sampai jumpa!